Roh Tuhan mengurapi kami, memberkati kami dengan kasih dan kuasa Roh-Mu. Kemuliaan surgawi ada dalam diri kami. Biar Roh Tuhan mengurapi kami, berikan pengajaran yang luar biasa bagi kami, sehingga jemaat ini dikuatkan, diteguhkan, dan tidak mudah tergoyahkan Tuhan, karena mereka punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami pada hari ini, anugerah Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya semua kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Silakan ikut. Shalom. Pada hari ini saudara, sedikit ada pengajaran bagi kita agar kita di sini yang mendengarkan punya pengetahuan kebenaran tentang firman Tuhan. Khususnya tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Sebenarnya waktu konser sudah diinginkan, tetapi saya akan menguatkan agar engkau tidak mudah tergoyahkan. Banyak orang meninggalkan imannya saudara karena tidak punya dasar pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, jadi saudara harus kita tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Mari kita buka dulu sebentar di dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita bangkit bersama-sama, kita baca nih firman Tuhan. Kita baca satu-satu. Ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Silakan duduk. Gak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, saya yakin dan percaya tidak ada nama yang lain ini. Berarti nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Sebenarnya terjemahan aslinya tidak ada nama lain selain Yesus yang dapat menyelamatkan manusia ini. Ini suatu pernyataan, satu penjelasan yang hakiki sekali. Artinya yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, saudara, manusia ini butuh keselamatan jiwanya. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa dan siapapun nggak bisa yang menyelamatkan. Walaupun Nabi Musa hebat, Nabi Ilya hebat, saudara, tetapi nggak bisa menyelamatkan. Siapapun gak bisa menyelamatkan. Para rasul pun, manusia yang ada dalam dunia ini yang sesuci-sucinya tidak akan bisa menyelamatkan manusia ini. Di sini ada pernyataan selain di dalam nama siapa? Yesus. Kita buka lagi Yohanes 14 ayat 6. Kita baca lagi bersama-sama. Sudah dapat? Kita baca satu, apa dikatakan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada pun seorang kepada Bapa. Kepada Bapa di mana? Di sorga. Ya. Jadi dia hanya satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saya dulu saudara seorang Kristen, tapi saya Kristen karena bawaan, karena agama. Orang tuaku Kristen, saya jadi Kristen. Tetapi saudara, saya belum mengenal sebenarnya siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Waktu saya sakit di rumah sakit, waktu tabrakan, ya pernah saya saksikan. Saudara, saya sudah percaya Yesus, tetapi dalam diri saya masih ada keraguan. Waktu itu benar nggak Yesus itu ada? Kalau benar ada, sembuhkanlah saya. Saudara, saya lihat tangan Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada saya. Itu hanya tangan saja, saya lihat jelas. Saudara, yang kedua, saya diperlihatkan Yesus itu yang sebenarnya. Dari situlah saya tahu memang benar-benar Yesuslah pemilik kunci kerajaan sorga. Amin. Kadang saya punya iman seperti Thomas, lihat dulu, bukti dulu, baru saya percaya.
Ya, nggak semuanya orang begitu. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya ini orangnya penuh dengan logika, dengan penuh pembuktian. Kalau nggak terbukti, saya nggak ini. Tapi Yesus sendiri membuktikannya dia sendiri. Saudara yakin dan percayalah saudara, kalau kita sudah memiliki Yesus, kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Saudara, ini bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan merasa hebat, enggak. Karena tawaran keselamatan yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari kita akan melihat siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Apakah dia Tuhan, apakah dia manusia? Kalau saya tanya pada saudara, dia Tuhan atau manusia? Dia Tuhan atau manusia? Loh, kok enggak kuat suaranya? Dia Tuhan atau manusia? Tuhan. Iya, dia Tuhan. Karena saudara, manusia nggak bisa menyelamatkan manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Saudara tahu manusia itu terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita saudara segambar dengan rupa Tuhan. Memiliki roh. Allah itu roh, manusia itu roh. Makanya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Hewan nggak punya roh, nggak bisa berkomunikasi. Karena kita diciptakan segambar dengan rupanya Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi akibat manusia jatuh dalam dosa, saudara, manusia itu saudara di dalam keadaan dosa sudah mati secara roh. Sehingga manusia itu nggak bisa lagi komunikasi dengan Tuhan. Saya dulu tidak mengerti hal ini. Tetapi Yesus datang saudara, agar dikembalikan lagi komunikasi itu antara kita dengan Tuhan. Amin. Orang yang bagaimanakah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah lahir baru. Orang yang rohnya sudah dihidupkan kembali. Saya dulu Kristen, saya berdoa pada Tuhan Yesus, tapi doa saya mungkin sampai ke laut yang sana. Tetapi sekarang roh saya sudah hidup. Saya percaya saya sudah dilahirkan kembali. Saya bisa berkomunikasi dengan Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Makanya mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Itu biar ada komunikasi antara anak dengan Bapa. Jadi Yesus datang bukan sekedar kita punya kepercayaan, punya agama, tapi Yesus datang agar kita punya komunikasi dengan Bapa di sorga. Amin. Saya katakan Bapa, saya komunikasi dengan Bapa. Pada hari ini saudara kita mau mengenal. Kalau dia Tuhan, ada yang mengatakan dia Tuhan, kenapa Tuhannya orang Kristen bisa mati? Kan begitu. Masakan Tuhan bisa mati? Kita tahu saudara, Tuhan itu bukan memiliki darah dan daging. Katakan amin. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Apa dikatakan? Allah itu apa? Roh. Roh kecil atau roh besar? Terus apa? Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Arti menyembah punya komunikasi, punya ibadah dengan Tuhannya. Yaitu apa? Roh, menyembah roh dalam kebenaran. Roh yang sudah dibenarkan, roh yang hidup. Karena apa tadi? Allah itu apa? Roh. Allah itu apa? Roh. Yesus itu Allah atau manusia? Allah. Dia adalah apa? Roh. Amin. Yesus adalah apa? Roh. Sebelumnya dia roh. Dialah roh yang dibuat menjadi tubuh manusia. Amin. Jadi dia dibuat menjadi tubuh manusia. Karena apa? Tubuhnya mau dikorbankan sebagai penghapus dosa kita. Dulu dalam perjanjian lama, untuk penghapus dosa, itu mereka menyembelih domba dan lembu. Ya.
Ibadah tanpa penyembelihan nggak ada artinya. Dan tercurahlah darahnya. Darah inilah katanya adalah darah penebus salah. Jadi tanpa penumpahan darah dikatakan tidak ada pengampunan. Dulu bangsa Israel juga minta ampun seperti itu. Sebelum zaman Taurat, Abraham juga melakukan hal itu. Bukan sebelum Abraham, Habil juga anak pertama daripada Adam menyembelih itu korban. Bukan saja itu, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, mereka memakai itu daun ara, tapi diganti dengan kulit binatang. Berarti ada korban. Jadi yang dikorbankan itu adalah hewan yang mempunyai darah. Amin. Tapi apakah mungkin darah hewan bisa menebus dosa? Itu hanya lambang aja. Nanti digenapkanlah di dalam Yesus bahwa Yesus mati di kayu salib, salah penebusan dosa, penebusan salah manusia. Katakan amin. Jadi dia masuk dalam tubuh manusia agar tubuhnya dikorbankan. Dari manakah tubuh jasmani manusianya Yesus? Bukan dari hubungan manusia dengan manusia. Kita hubungan jasmani kita karena hubungan Bapa dengan ibu kita. Ya, ada di sini manusia yang nggak punya bapak dan ibu? Ada? Nggak ada. Pasti yang punya bapak dan ibu. Adakah di sini manusia yang punya ibu saja nggak punya bapak? Nggak mungkin. Walaupun ada, lari bapaknya kan gitu. Nggak tahu hidung belangnya, ya kan? Ada saya lihat pernah di apa? Ini berapa anakmu? 1. Bapaknya berapa? 3 katanya. Atau anaknya dengan berapa ini? Kan gitu. Tapi pasti ada bapaknya itu dari antara 3 ini. Ya, saudara, tubuh Yesus nggak ada hubungan jasmani antara pria dan wanita, karena tubuhnya dikandung oleh siapa? Roh Kudus. Jadi biar kita mengerti, tanpa ada penebusan salah daripada darah Yesus, kita tidak bisa dibenarkan. Katakan amin. Amin. Mari kita buka dalam kitab Ibrani 10. Ayat 5 kita baca. Kita baca Ibrani 10 ayat 5. Kita baca 1 yang kan. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Ayat 6. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kita lompati saudara di dalam ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan apa? Tubuh Yesus Kristus. Amin. Korban persembahan, korban bakaran, domba, lembu nggak berkenan sama Tuhan. Mana mungkin darah hewan menebus dosa manusia? Kenapa harus darah, saudara? Ini satu hal yang luar biasa. Karena darah itu, saudara, itulah nyawa hidup daripada makhluk hidup. Makanya senantiasa kita minta saudara dosa kita ditebus oleh siapa? Darahnya siapa? Yesus. Waktu di kayu salib sahlah dia, saudara. Jadi artinya dikorbankan harus tercurah pada darahnya. Ya. Jadi untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Yang mati apanya?
tubuhnya yang dijadikan oleh siapa? Roh Kudus. Rohnya masuk di dalam tubuh itu. Kira-kira ngerti? Amin. Waktu dia mati, rohnya hidup atau tidak? Hidup. Karena dia apa? Allah. Tadi Allah itu adalah apa? Roh adanya. Yesus gak pernah mati sebenarnya sebagai Allah. Katakan amin. Amin. Dia gak pernah mati. Tubuhnya yang mati, yang memiliki darah dan daging. Makanya sudah dia bangkit, saudara, darah dan dagingnya yang manusia itu ditinggalkan sama kita. Maka itu Tuhan katakan, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Itu tubuh yang dijadikan oleh Roh Kudus. Sekarang Yesus waktu bangkit memang memiliki tubuh, tapi bukan tubuh yang memiliki darah. Katakan amin. Dia kembali sebagai Allah, tapi Allah yang sudah berbentuk seperti tubuh manusia. Makanya waktu itu katakan Thomas, peganglah tanganku. Kira-kira kalau kita pegang tubuhnya Yesus, terasa enggak? Terasa tidak? Terasa, karena dia tubuh. Nanti kita waktu diubahkan pun ada tubuh. Jadi orang mati nanti pun waktu bangkit pada kebangkitan pertama, dia memiliki tubuhnya. Katakan amin. Makanya nanti orang mati yang percaya bangkit dari kuburan seperti tubuhnya. Ya. Jadi kita bentuk tubuh kita pun seperti begini nanti. Amin. Gak mungkin hidung saya yang pesek ini nanti jadi tubuh yang mulia, jadi mancung. Enggak. Tapi jadi tubuh yang muda. Amin. Sekiranya pun nanti kita masuk surga, jadi muda kita kembali nanti. Gak akan tua. Karena ini manusia yang fana. Daging kita ini dari tanah. Tapi dagingnya Yesus bukan dari tanah. Katakan amin. Biar kita mengerti. Jadi dia mati untuk dikorbankan sebagai penebus dosa. Yaitu yang mati tadi apa? Rohnya atau tubuhnya? Tubuh. Yang dijadikan tubuhnya. Biar kita mengerti. Ya. Jadi banyak iman Kristen goyah tentang ketuhanan Yesus. Oleh karena itu saya mengapakan hari-hari agar kita mengerti Tuhan kita itu adalah memang benar-benar Tuhan. Katakan amin. Kita buka Matius 24 ayat 21. Maksudnya agar engkau tidak tergoyahkan. Matius 24 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 36. Kita baca satu ya, apa dikatakan? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya siapa? Ya. Saudara, ini tentang hari kedatangannya yang kedua kali. Anak nggak tahu siapa Yesus. Malaikat pun nggak tahu. Hanya siapa? Bapa. Saudara, ada nanti yang menjebak iman kita. Tadi kau katakan Yesus itu Tuhan. Benar? Salah satu sifat Tuhan adalah apa? Maha tahu. Berarti Yesus ini tidak maha tahu. Benar nggak? Berarti dia bukan apa? Saudara, orang bisa goyah, ya pula. Malah ada seorang yang doktor, saudara, teologi, sudah belajar Ibrani dari Israel. Namanya Yonatan. Akhirnya kembali jadi Israel. Hanya karena ini dia kopi. Bayangkan saudara, dia tahu Mazmur 139 bahwa Allah itu maha tahu. Berarti Yesus ini gak maha tahu. Karena dia gak mengerti kapan Yesus sebagai manusia, kapan Yesus sebagai Allah. Katakan amin. Ini dikatakan waktu Yesus di surga atau di bumi?
Dia di bumi membawa kealahannya atau tidak? Tidak. Katakan amin. Amin. Dan kira-kira gini, pernah Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Apakah Bapa tidak memberitahukan sama anak? Bisa saja. Pertanyaan kita begitu? Tidak. Sebenarnya biar kita ketahui, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 12, kita lihat Daniel pasal 12. Perhatikan di sini. Ayat yang keempat. Ini waktu itu tentang akhir zaman. Kita baca bersama-sama Daniel 12:4 ayat apa dikatakan? Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan melidikinya dan pengetahuan akan. Perhatikan tentang rahasia akhir zaman. Banyak orang ini tapi masih dimeteraikan kitab itu sampai pada akhir apa? Waktu Yesus di muka bumi sudah akhir zaman atau belum? Berarti kitab itu masih bermeterai. Tetapi perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 5 tentang di situ ada kitab yang dimeteraikan dan anak domba. Inilah kitab yang bermeterai itu. Maka ayat 1 saya baca aja. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka apa? Tetapi ayat 3 kita baca apa? Tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat. Perhatikan ini. Itulah yang dikasih tahu kepada Daniel waktu itu sampai akhir zaman. Tetapi kita perhatikan 4. Kita baca apa dikatakan? Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat. Makanya Yesus pun waktu itu tidak mengetahuinya karena masih tertutup. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Apa dikatakan? Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah apa? Menang daripada apa? Maut. Sehingga apa? Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Amin. Jadi yang berhak itu sebenarnya membuka atau siapa juga? Yesus. Tapi karena Yesus belum memenangkan apa? Maut. Tapi dia sudah bangkit menangkan maut, naik ke surga. Buku itu sudah dibukakannya. Bapa memberikan buku itu supaya dibukakan oleh siapa? Yesus. Karena apa? Yesus itu siapa? Allah. Yesus itu siapa? Tuhan. Katakan amin. Amin. Banyak para ahli teologi yang nggak mengerti hal ini juga. Makanya rahasia kedatangan akhir zaman akan dibukakan sekarang ini. Amin. Yesus sudah membukakannya. Berarti Yesus sudah membukakan tentang rahasia kedatangannya. Kira-kira tahu nggak Yesus tentang hari kedatangannya? Tahu. Katakan amin. Ya, amin. Saya yakin rahasia tentang akhir zaman kedatangannya, Yesus dengan jemaat adalah satu. Efesus 1, saudara.
Makanya kalau Yesus tahu, saudara tahu tentang akhir zaman, sebenarnya jemaat pun tahu tentang akhir zaman. Amin. Kira-kira ngerti nggak? Amin. Makanya Paulus katakan, kamu sebagai anak-anak terang bukan seperti anak-anak gelap, sehingga hari kedatangan Tuhan seperti pencuri pada waktu malam. Kita bukan itu lagi, kita anak-anak terang. Katakan amin. Kita mengerti tentang waktu kedatangan Tuhan. Ini nanti ini aja nanti, ini karena kesaksian, karena ini untuk kalau di YouTube untuk umum, tapi untuk kita nanti akan dipotong aja nanti. Haleluya. 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 Coba kita buka Efesus 1 biar kita mengerti. Ini berapa? Ini sekian kali. Aku aja nggak pernah dapat pengajaran seperti begitu. Efesus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama, satu ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah, segala sesuatu tentang akhir zaman, tentang kedatangannya, tentang kerajaan selama-lamanya telah diletakkan di dalam Dia. Itu siapa? Yesus. Terus dikatakan apa? Dan Dia yang sudah menerima itu telah diberikannya kepada siapa? Sebagai kepala. Amin. Semua yang diberikan Bapa sama Dia, nggak sama Dia aja, tapi diberikan sama siapa? Jemaat. Siapakah jemaat itu? Saya dan saudara. Oh, haleluya. Apa yang ada pada Dia mau diberikan kepada kita. Hikmat, kekayaan, hormat, puji-pujian diberikan kepada kita. Karena apa? Ayat 23 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala. Yesus sebagai kepala, kita jemaat kepala dengan tubuh. Bisa-bisa enggak? Enggak. Itu semuanya. Artinya, kenapa kepenuhan Dia? Yesus nggak bisa sempurna tanpa ada tubuh. Berarti kalau diberikan kepada Yesus sebagai semua sempurna kepala dan tubuh, berarti itu diberikan juga nggak sama kita? Haleluya. Katakan amin. Maka itu kalau saudara baca betapa besar kuasa yang diberikan kepada kita, betapa hebat kekayaan yang diberikan bagi orang-orang pilihan kita. Katakan amin. Sama apa dikatakan? Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Terus apa? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang. Terus apa? Haleluya. Luar biasa sekali kalau kita mengerti hal ini. Apa yang ada dalam diri Yesus diberikan kepada kita. Haleluya. Mungkin orang lain bingung gini. Ini lagi biar kita mengerti. Kenapa waktu Yesus mati di kayu salib, Dia bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau? Biasanya kalau orang manggil Allah, Allahku, berarti yang memanggil itu Allah atau bukan? Bukan. Disinilah kita mengerti, biar kita ketahui tadi, Yesus itu mati untuk tubuhnya sebagai manusia, untuk dikorbankan untuk penebus salah manusia, dosa manusia. Waktu itulah saudara, dosa manusia, kutuk dosa ditimpakan kepada Yesus. Kealahannya nggak kompromi dengan namanya siapa? Dosa. Jadi yang berbicara di situ adalah siapa? Manusia. Kira-kira ngerti? Amin. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waktu itu lasak, waktu itu gelap tiba-tiba seluruh itu. Karena waktu itu dosa ditimpakan kepada Yesus. Semua kutuk dosa ditimpakan kepada Yesus.
Makanya orang terima Yesus, terima tebusan dosa. Kutuk tidak berlaku lagi dalam diri kita. Saya tidak dalam keadaan kutuk. Menurut Kenneth Hagin ada kutuk itu. Kutuk kemiskinan, kemiskinan juga kutuk. Kutuk kesakitan itu juga kutuk. Kita bisa sakit tapi nggak sakit-sakitan. Tapi yang ketiga lagi kutuk dosa. Itu harus dibebaskan dari kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang bisa miskin itu hanya hamba Tuhan. Paulus bilang, aku miskin agar aku bisa memperkayakan orang. Katakan amin. Kenapa miskin? Bukan miskin karena kekurangan, mau menderita untuk Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Yesus bagi Tuhan. Haleluya. Biar kita mengerti kedudukan Yesus itu. Masalahnya begini, orang lain gak mengerti, Tuhan kita bentuknya Tritunggal. Katakan amin. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Biar kita mengerti. Sekarang para pendeta lagi ini gambar Tritunggal. Aku pikir kok bodoh kali. Disinilah makanya firman Tuhan nggak boleh dipakai dengan otak aja, tapi dengan hikmat Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita perhatikan satunya apa? Sebab ada 3 yang memberi. Ada berapa? Di mana itu? Ada berapa? 1 atau 3? 3. Yaitu siapa? Bapa, Firman, dan apa? Gimana 3 bisa menjadi 3-in-1? Pernah minum kopi? Yang dicampur apa? Ada susunya, ada kopinya, ada gulanya. Ya kan? Itu baru kopi Kopi manisnya 1, tapi dibentuk dengan 3 bentuk. Apa? Kopi, susu, gula. Kopi itu ya? Nah itu. Kira-kira ngerti? Saya berikan ilustrasi. Telur dibentuk daripada 3. Kuning, putih, kulit. Bisa nggak dikatakan telur itu hanya kuning aja? Bisa nggak telur dikatakan putih aja? Bisa nggak telur dikatakan kulit aja? Tidak. Itu dibentuk dari 3 unsur. Allah itu juga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ada berapa? Yang menjadi masalah orang mengenal Allah itu hanya 1 unsur aja. Kira-kira ngerti? Jadi yang jadi manusia Yesus itu apa, yang mana? Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Makanya Yohanes 1 ayat 14, Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah siapa? Kira-kira sudah mengerti? Amin. Allah kita Esa atau tidak? Esa. Kita menyembah 3 Allah tidak? Tidak. Jadi Allah itu dibentuk dengan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Segitiga itu dibentuk dengan 3 sisi. Ada banyak di dalam ini asam sulfat, kalau dalam kimia dibentuk oleh hidrogen, sulfat, dan oksigen. Itu bisa berurai, bisa. Itulah pengetahuan kealahan yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Makanya waktu kita Allahku, itu bilang sama siapa? Bapa. Kita buka lagi Yohanes 14 biar kita mengerti. Karena pada hari ini gereja Tuhan lagi digoncangkan oleh para ahli teologi. Karena apa? Mereka nggak kenal. Perhatikan di sini ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada
Aku ini siapa? Jadi ada yang mengatakan Yesus itu Bapa. Roh Kudus itu juga Yesus. Bukan. Di sini aja aku akan minta kepada ada berapa pribadi? Aku minta kepada Bapa. Aku minta kepada Bapa dan Ia Bapa akan berikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain supaya menyertai kamu selamanya. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Itulah Rohku. Ada berapa di sini? 3, tapi memiliki kesatuan. Kira-kira ngerti? Amin. Amin. Biar kita mengerti tentang keturunan Yesus. Amin. Kita buka lagi Filipi. Terakhir aja ini. Ayat 6, Filipi 2 ayat 6. Kita baca sama-sama. Apa dikatakan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus, ayat 7 apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu siapa? Dan mengambil rupa seorang dan menjadi sama dengan, berarti dia membawa kalahannya enggak? Tidak. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai bahkan sampai mati di mana? Ayat 8, ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama agar apa? Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi. 11. Dan segala lidah mengaku siapa? Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Tergoyahkan saudara? Tergoyahkan? Memang ada berapa hal. Ada Yohanes 17 ayat 3. Karena engkau yang mengutus aku. Berarti kalau diutus ya nabi. Ya dia diutus dari surga bukan dari bumi. Karena dia ada Allah. Katakan amin. Walaupun sebagai manusia, dia pernah sebenarnya ingin membukakan kealahannya. Pernah dikatakan sama Petrus, menurut aku, siapa? Kamu antara seorang nabi, kok dia? Tapi Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang pernah ada orang lumpuh datang yang beberapa orang diindikan, hai anakku, bukan langsung bangun tidur, tapi dikatakan dosamu sudah. Siapa yang bisa mengampuni? Kamu bukan siapa? Kira-kira ngerti? Artinya di sini biar kau mengerti, pegang teguh, Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat pribadimu. Jangan engkau tergoyahkan, bersyukur biar kita mengenal siapakah Yesus yang kita sembah. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa Kau turunkan bagi kami. Berkat-berkat ilahi Kau berikan bagi kami Tuhan. Berkat kemenangan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, bahkan berkat kekayaan Kau berikan bagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Bulan mereka mau berkat yang luar biasa ini. Kau jaga kami pada hari ini selama 1 minggu dengan darah Yesus. Sehingga malapetaka, penyakit sampar, virus corona tidak mengena kepada keluarga-keluarga Tuhan. Kepada anak-anak kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Biar kami juga tetap berjaga-jaga ya Bapa. Dalam setiap perkara apapun. Terima kasih Bapa. Usai ibadah kami pada hari ini, kami telah usai kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh yang Kudus. Itulah yang menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua. Setiap yang percaya semua kita katakan Amin. Shalom.